Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz Faiz? Alhamdulillah. Sehatkah pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puja Ustaz dari RDS FM pagi ini mengganggu waktunya. Ya Pak, Mas Pujo. Mm-mm. Apa kabar Mas Pujo? Alhamdulillah. Doanya Ustaz semuanya sehat pagi ini. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ini lagi di mana posisi? Di rumah kah atau? Sedang di rumah Pak Pujo. Iya. Libur Ustaz ya kalau Jumat begini. Ya. Alhamdulillah. Pagi ini kita bincang dengan pendengar Ustadz Faiz terkait dengan situasi Gaza terkini dan juga perang Palestina dan juga Israel ini. Minta Baik Mas Pujo. tanggapan, minta responnya, minta segala macam hari ini mohon dicerahkan pendengar terkait dengan isu Palestina. Pertama terkait Baik. dengan hari Sabtu lalu ya, dari Ya. serangan katanya itu serangan mengejutkan ya, mengagetkan karena setelah sekian lama Hamas tidak melakukan perlawanan pada Sabtu lalu tiba-tiba kemudian ada ribuan bahkan itu ya disebutkan menyerang ke Israel dan korban dari Israel lumayan ya banyak sekali hingga kemudian mereka mengakui bahwa ini serangan Palestina yang cukup mengejutkan mereka begitu. Tanggapannya Ya. soal serangan Hamas kali ini Ustadz Faiz? Ya. Eh, Serangan Sabtu pagi itu belum pernah terjadi sejak perang Oktober tahun 70-an sampai sekarang. Oke. Dan belum pernah jatuh korban dari barisan penjajah sebanyak yang pernah jatuh pada Termasuk yang terbesar ini berarti ya? ini, termasuk yang terbesar dalam sejarah penjajahan Israel Hmm. dengan korban yang sangat banyak yang jatuh Hmm. dari kalangan pemukim ilegal, para perampas tanah itu, dan juga dari kalangan tentara. Hmm. Dan juga tentara yang ditawan itu jumlahnya ratusan. Oke. Yang sekarang belum diumumkan secara resmi Hmm. jumlah realnya. Dan sebagian tentara sudah mati yang ditawan karena terkena bom oleh Israel, oleh penjajah sendiri. Hmm. Jadi ketika penjajah ngebom Gaza, ya, di antara yang mati adalah tentara mereka sendiri, lebih kurang 4 atau 5 orang. Hmm. Jadi ini mengejutkan dunia, dan saya belum pernah bahagia sebahagia ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang juga Oke. sedih ketika ketika ada barisan sipil yang meninggal karena dibantai oleh penjajah akibat mereka tidak mampu melawan militer. Yang disasar adalah sipil gitu. Berarti memang ini mereka mengakui kelengahan mereka karena sejauh itu selalu digadang-gadang Ustaz ya. Kalau Israel tuh saktinya luar biasa dalam arti mereka punya Iron Dome, punya mitigasi, bahkan intel mereka juga luar biasa sehingga berbagai upaya perlawanan dari Hamas itu selalu bisa digagalkan atau paling tidak dicegah dampaknya sehingga tidak separah sekarang ini. Ya, alhamdulillah Allah butakan mata mereka, Allah tutup telinga mereka sehingga bisa berhasil meruntuhkan waham itu atau pandangan yang keliru itu. Oke. Baik. Dan disebutkan dalam Al-Quran mereka tidak akan berani berperang kecuali dari balik benteng-benteng mereka. Ketika berhadapan mereka akan lari kocar kacir, mereka akan ketakutan. Nah, para pemuda Palestina itu berharap mati ketika perang. Adapun orang-orang Yahudi penjajah mereka ketakutan, mereka tidak ingin mati. Ya, jadi disebutkan dalam surat Al-Hasyr, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Enggak akan mereka memerangi kalian kecuali di benteng-benteng yang kokoh atau di balik tembok. Untuk perang berhadapan dengan para pemuda, dengan para pejuang, mereka akan ketakutan. Dan pernah saya mendengar dari seorang ulama bernama Syekh Marwan Abu Ras dari Gaza,
dia bercerita bahwa anaknya termasuk salah satu pejuang, kemudian menawan salah satu tentara Zionis penjajah, dan ternyata mereka pakai pampers. Mereka berperang pakai pampers. Kalah mental sambil dulu. Sambil ketakutan. Karena ketakutan itu tentara Allah. Qala alaihi salatu wassalam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan Allah dengan ketakutan masirata syahrin, yaitu perjalanan sebulan. Jadi Nabi SAW sudah baru berjalan dan sebulan lagi nyampe, itu mereka sudah kalah dengan ketakutan. Jadi takut itu tentara Allah SWT. Jadi secara watak mereka sudah seperti itu. Secara watak ketika mereka berperang tuh nggak berani head to head, ketemu di darat. Secara watak Yahudi itu pengecut. Dan yang kedua, perangnya orang Islam itu ditolong oleh Allah. Pertolongannya diantaranya adalah dengan memasukkan ketakutan ke hati orang-orang kafir. Makanya Allah firman dalam surat Al-Anfal, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan." Dalam surat Al-Anfal, Allah menjanjikan buat pasukan Islam bahwa kami akan melempahkan di hati orang-orang kafir itu ketakutan. Ketakutan itu adalah tentara Allah, yang membuat seseorang tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa meluruskan tembakan, membuat orang kacau, sehingga mereka lari dan ditangkapi oleh para pejuang dan dibunuhi oleh para pejuang. Oke, baik. Ustadz Faiz, terakhir kita juga update untuk setelah serangan Hamas itu kan Israel juga mereka punya harga diri yang mereka mesti bayar. Mereka dalam statement terakhirnya Menteri Pertahanan atau Kepala Bidang Pertahanan kalau tidak salah, mereka mengancam akan meratakan Palestina, bahkan semuanya akan diserang, termasuk yang kita lihat hari ini. Kemarin betul 6 jam lalu saya posting update Gaza, Kemenkes menyebut ada 500-an anak Gaza itu yang sudah meninggal dunia akibat serangan secara sporadis begitu ya, ngacak begitu, random, yang kemudian dilemparkan dari bom segala macam sampai dengan pagi nih hari ini. Apa tanggapannya, Ustaz? Itu yang pertama, mereka tidak melakukan itu pun tetap harus dilawan, karena mereka menjajah. Ya, mereka tidak membantai pun tetap harus dilawan. Dan kenyataannya adalah ketika mereka, para pejuang, tidak melakukan serangan itu, ya dulu-dulu juga dibantai begitu. Jadi yang harus diketahui bahwa para penjajah itu membantai orang itu setiap hari. Bukan cuma kejadian ini saja. Mereka udah kebiasaan, mereka udah bertahun-tahun seperti itu. Berapa orang yang dibunuh selama mereka menjajah? Maka ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus melihat bagaimana respon rakyat sipil yang menjadi korban. Apa respon mereka? Kita lihat dari video-video yang masuk ke kita, yang dikirim ke kita. Dia yang anaknya terbunuh, dia yang saudaranya terbunuh. Dia ada seseorang yang video terakhir ya, dia bilang, saya keluar ke toko, ke warung. Belum sampai 1 menit, saya keluar dari rumah saya, ada bom jatuh. Dan semua anaknya 3, perempuan 2, laki-laki, cucunya ada 5 atau 6, meninggal semuanya. Dan dia mengatakan apa? Lan nastaslim, kami nggak akan nyerah. Semua kami adalah mukawamah. Kami ini adalah korban mukawamah. Kami siap berkorban untuk perlawanan. Kami siap berkorban untuk perjuangan. Itu respon rakyat sipil Gaza. Jadi mereka merasa bahwa ini harga yang dibayar, harga yang harus dibayar oleh rakyat sipil demi perjuangan para pejuang itu sukses, demi kemerdekaan, dan mereka menyadari itu, dan mereka terima. Mereka memang tahu, menyadari bahwa harga yang diambil memang harus mahal, nyawa. Ya. Dan kita sedih bahwa mereka itu meninggal, betul kita sedih. Ya. Tapi mereka fil jannah, insyaallah syahid fil jannah.
Tapi yang lebih membuat kita sedih adalah negara-negara tetangga yang diam sampai sekarang. Mesir itu berbatasan langsung dengan Gaza. Berbatasan darat dengan Gaza. Rakyat Mesir kalau dibuka itu pintu Rafah, rakyat Mesir pasti akan pasti akan masuk semuanya tanpa perlu disuruh. Karena mereka muslimin yang baik. Apa yang menjadi pemerintah itu? Yang menjadi kendala, apakah mereka menyadari kalau mereka membuka atau menolong tanda kutip itu ya Palestina, ada harga juga yang harus dibahas, yaitu dengan bersama dengan Palestina artinya. Kekuatan Israel itu tidak seberapa dibanding rakyatnya Mesir. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan tentaranya. Kalau mereka nggak mau, biarkan tentaranya diam di camp-campnya. Biar rakyatnya saja yang maju. Saya yakin mereka akan maju. Yordania, Lebanon, Suriah, kemudian negara-negara Arab lainnya, Qatar, Kuwait, Arab Saudi. Kemana mereka semua? Mereka diam. Tentara-tentara mereka diam. Rakyatnya mau berangkat nggak boleh. Perbatasan ditutup. Ini apa? Mencukupkan diri dengan bayan-bayan, dengan kecaman-kecaman. Ini apa? Kemudian setelah selesai perang, mereka bangun rumahnya. Dulu kami membantu Gaza. Nanti dihancurkan lagi, kami bangun lagi. Dihancurkan lagi, kami bangun lagi. Apa itu yang dituntut? Bukan itu yang dituntut. Yang dituntut adalah perlawanan. Makanya, ini yang membuat kami sedih. Lebih dari meninggalnya anak-anak yang di sana. Fil jannah insya Allah. Kita sedih, tapi mereka itu di sana fil jannah. Yang meninggal, dia ada. Apalagi yang anak-anak. Bersama Nabi Ibrahim insya Allah alaihissalam. Amin. Ustadz, apakah ada kendala dari pemerintah Arab di sana yang mereka istilahnya semacam tersandra ya? Artinya ada ancaman dari Israel, siapa yang membantu Palestina berarti melawan kami, begitu? Ya memang begitu. Memang gitu. Hari pertama serangan, langsung ada statement resmi, ya. Sebentar saya cek statementnya. Oke. Dari yang negara-negara Arab itu baru sebatas statement ya, belum ada komit akan membantu. Belum ada. Bantuan kemanusiaan mungkin ada. Tapi bukan itu dibutuhkan saat ini. Okay. Ya. Sejak serangan itu, langsung ada statement bahwa Jerman, Ukraina, Italia, Inggris, ya, menekankan akan bantuan tanpa batas untuk hak Israel dalam mempertahankan diri. Okay. Tapi kita belum mendengar dari satu negara Arab manapun, kecuali cuman kecaman-kecaman. Ini yang membuat kami sakit hati. Di mana orang-orang kafir bersatu melawan orang Islam. Orang Islamnya tidak mau bersatu melawan orang-orang kafir. Kayak Allah firman, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya, illa taf'alu, kalau kalian tidak segera berbuat, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ya. Oleh karenanya, memang kita ada di krisis identitas kita sebagai orang Islam. Kalau rakyat insya Allah siap membela. Dan kita sudah buktikan rakyat Indonesia berjuang dengan uangnya, dengan doanya. Itu yang mereka mampu. Ketika dibikin, kami mau membuat rumah sakit di Gaza, mereka akan bantu dengan hartanya. Dan kami lihat sendiri dengan mata kepala kami, orang-orang di desa. Kemudian, Ustadz, ini uang. Saya celengin haji 20 tahun. Belum cukup, ini buat Gaza saja. Wallahi, ini orang-orang Indonesia. Ya.
Karena mereka menyadari sama rasa sakitnya kalau mereka melihat penderitaan mereka. Orang Indonesia paling terdepan dalam urusan ini. Ya. Meskipun nominal tidak besar, tapi mereka luar biasa. Hati mereka bersama perjuangan. Tapi apa yang bisa mereka perbuat? Apa yang bisa mereka perbuat? Ketika mereka mengumumkan kami mau berangkat, kita langsung tahu siapa yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Ya. Ketika kita tanya, yang menghalangi itu agamamu apa? Jawabannya apa? Islam. Kenapa menghalangi? Nah, inilah kita sekarang ada di krisis identitas. Jadi meskipun... Dan yang lebih menyakitkan lagi, lebih menyakitkan lagi, ya, adalah statement-statement dari berbagai kalangan yang justru menyudutkan Hamas. Ya, seakan-akan Hamas itu buatan Yahudi. Hamas itu begini, Hamas itu begini. Sepanjang tahun diam. Begitu Hamas melawan, baru dia membuat statement itu. Jadi, seandainya mereka diam saja itu lebih baik. Tapi mereka malah justru menyudutkan rakyat Israel. Rakyat Palestina. Itu gara-gara kalian sendiri. Kalau sendiri ngelawan. Melawan itu sudah keharusan. Itu kewajibanmu juga. Mereka berperang itu mewakili Anda di sana. Anda harusnya ke sana. Fardu ain bagi semua orang Muslim. Jadi stigma atau cara pandang yang ada sekarang dibalik begitu. Bahwa Hamas itu yang justru malah bikin persoalan, rakyat Palestina itu yang membuat persoalan. Dibalik begitu saja. Ya. Ilustrasinya begini. Mas Pujo, ada orang masuk ke rumah Mas Pujo. Orang itu bilang ini rumah saya. Mas Pujo melawan enggak? Pastinya melawan. Melawan. Iya. Akhirnya terjadi keributan. Kemudian tetangga datang. Kenapa sih ribut-ribut? Mas Pujo bilang ini datang ke rumah saya. Dia bilang ini rumah saya. Saya melawan, saya ribut, nggak mau. Ini rumah saya. Terus tetangga bilang udah jangan ribut-ribut, dibagi 2 saja rumahnya. Gimana itu, apakah gila yang adil? Gila itu. Gila itu, Ustaz. Nah, inilah yang diserukan solusi 2 negara. Oke. Yang diserukan oleh PBB dan diamini oleh negara-negara semua. Dan ini yang diamini oleh Fatah yang Hamas tidak mau. Dianggap Hamas mencari keributan, tidak mau solusi. Jelas tidak mau. Ini negara-negara siapa? Tiba-tiba ada orang datang bilang ini punya saya. Di solusi two state itu sebagai ini ya, ide gila itu ya. Ini ide gila dari Amerika. Oke. Ya. Secara tidak langsung ada pengakuan bahwa Israel itu punya hak di situ. Nah itu dia. Ya, itu dia. Padahal tanah-tanah yang diambil itu sejak tahun 1920. Inggris masih berkuasa di sana 1920 ya, 1924 resmi Inggris di sana sejak 1917. 1924 kemudian mulai resmi Utsmani kalah. 1940 mulai Israel berdiri. Sejak 1920 sampai 40 itu sudah mulai perampasan tanah. Bukan dibeli tapi dirampas. Dibunuh. Jadi ada Laskar Yahudi dipersenjatai oleh Inggris. Yang mereka membunuhi orang-orang, mengambil tanah. Dibangun di atasnya itu bangunan-bangunan pemukiman Yahudi. Yang dari bangunan itulah kemudian Yahudi dari luar negeri disuruh tinggal di situ. Gitu. Yang oleh dalam bahasa mustautin, yaitu mereka itu pemukim liar. Ya. Dan pemukiman itu terus dibangun dan terus digusur. Ya. Terus dibangun dan terus digusur rumah-rumah mereka untuk dibangun pemukiman-pemukiman itu. Yang semakin lama tanah milik orang-orang Islam semakin sempit. Hanya di Gaza saja tidak mau dibangun pemukiman. Kenapa? Diusir semua oleh Hamas. Yang membuat 17 tahun yang lalu Gaza diblokade akibat mereka mengusir semua Yahudi dari Gaza.
Balasannya apa? Di blokade. Yang hari Sabtu kemarin blokade itu dijebol dengan kekuatan. Bukan dengan demo damai, bukan. Tapi dengan yang di bulldozer itu ya kemarin tuh ya. Buka juga. Pagar-pagar itu dibom, kemudian pejuang masuk menggunakan sepeda motor. Dan juga membuka pintu yang besar supaya menyerang pos untuk membuka pintu-pintu yang besar sehingga mobil-mobil bisa lewat. Oke. Ustadz, ini ke depan sebagian pengamat bilang ini agaknya akan terus berlanjut perang ini. Meskipun tadi Ustadz di awal sempat meragukan ya komitmen negara-negara Arab, terutama negara-negara Islam itu yang akan mendukung perjuangan Palestina. Akankah ada nanti blok terbuka antara siapa yang mendukung Israel dengan siapa yang mendukung perjuangan Palestina? Sampai sekarang belum ada indikasi itu. Bahkan Presiden Erdogan pun dalam hitopnya atau pidato politiknya, beliau tidak menyebutkan solusi. Beliau cuma mengatakan, untuk apa kapal induk Amerika merapat? Mau apa di sana? Apa urusannya di mereka? Begitu saja. Tidak menyebutkan solusi. Ya. Okay. Apalagi negara-negara yang lain gitu. Turki saja begitu, apalagi negara lain ya? Iya. Okay. Nah, kita nggak tahu apa di balik. Ya, jadi secara politik belum ada dukungan sejauh ini ke Palestina? Belum ada dukungan, baru dukungan sifatnya verbal saja. Kecaman-kecaman dari Arab Saudi, dari negara-negara. Cuman yang mereka butuhkan ini adalah bantuan militer untuk mengakhiri penjajahan ini segera. Gitu. Okay. Bantuan kayak bangun rumah sakit, ya, itu sebetulnya sekunder. Karena akan berulang terus, dibom lagi, dibom lagi, terus begitu. Nah, maka seruan kami kepada para pemimpin, takutlah kepada Allah, darah-darah saudara Anda itu. Ya, kita memang berada di fase yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qat'atiha. Hampir-hampir kalian ini akan menjadi rebutan umat-umat sebagaimana makanan diperebutkan di piringnya. Para sahabat heran, aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kami sedikit hari itu ya Rasulullah? Kok sampai diperebutkan begitu? Qala bal antum yawma idzin katsir. Kalian hari itu sangat banyak. Walakinnakum khusa ka khusa'is sail. Akan tetapi kalian itu busa seperti busanya lautan. Banyak tapi enggak berfaedah. Qala yanzi'anna min suduri aduwikumul mahabata minkum. Akan dicabut rasa takut kepada kalian dari hati musuh kalian. Jadi musuh enggak takut lagi. Secara terang-terangan Menteri Pertahanan bilang kami melawan hewan, kami akan perlakukan mereka seperti hewan. Mereka nggak takut ngomong itu, mereka nggak takut. Kami akan putus air, akan putus listrik, akan putus makanan, akan putus bahan bakar, nggak ada yang masuk ke sana. Gamblang mereka cetop. Kami akan bunuh mereka. Ya, sedangkan kita nggak ada. Kalimat itu tidak menggerakkan hati pemimpin-pemimpin umat Islam. Wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahn. Allah akan campakkan dalam hati kalian penyakit al-wahn. Qalu wa mal wahn. Apa itu wahn ya Rasulullah? Qala hubbukum lid-dunya, cinta dunia, wa karahiyatukum lil maut, benci mati. Mereka ketakutan kursi-kursi mereka digoyang oleh barat. Mereka lebih milih duduk di posisi mereka daripada membela saudara-saudara. Membiarkan saudara-saudaranya mati, tidak apa-apa, yang penting dudukan mereka aman. Karena mereka khawatir kalau dia bersama dengan Palestina akan menjadi musuh bagi Israel. Ya. Dan sebetulnya kalau mereka menetapkan dukungan itu, rakyat akan mendukung mereka mati-matian. Dan serangan yang kemarin itu juga menunjukkan sebetulnya Israel itu nggak sakti-sakti amat ya, nggak hebat-hebat amat. Betul. Sebetulnya.
Betul. Dan ketika mereka perang menggunakan teknologi, maka para pejuang juga mengembangkan teknologi. Sehingga kalau kita lihat skema yang video-video yang sampai kepada kita coba urai ya, langkah-langkah mereka dalam menjebol batas-batas dan menyerang lokasi-lokasi camp-camp itu adalah selalu sama. Yang pertama adalah pertahanan mereka dirusak dengan drone. Jadi para pejuang itu punya drone yang membawa sebuah bom. Jadi alat-alat pertahanan yang sifatnya teknologi tinggi, sehingga ada yang bergerak langsung ditembak, itu dilempar bom menggunakan drone, dan ini direkam oleh kamera. Dijatuhkan begitu. Dan ketika sudah mati, alat-alat itu sudah mati, pejuang menggunakan kendaraan terjun payung itu yang kita lihat video untuk menyeberang. Kemudian juga dengan roket-roket. Jadi mereka ini melakukan serangan 3, darat, laut, dan udara. Jadi dari darat, dari udara menggunakan terjun payung, dari laut menggunakan pasukan komandos yang kemarin sudah diizinkan disebar videonya yang sangat terbatas. Ada pasukan komandos yang menggunakan speedboat menyerang lewat laut. Jadi serangan ini betul-betul serangan umum yang membuat penjajah kewalahan. Ustaz, ini hari ini kemarin juga sih kita dapat kabar dari kedutaan Palestina. Mereka berharap betul dari kita masyarakat Indonesia juga memberikan dukungan setidaknya ya lewat berbagai upaya yang bisa kita lakukan sejauh ini gitu ya, terutama soal mengabarkan bagaimana kondisi di Palestina melalui khutbah-khutbah ataupun juga ceramah-ceramah di berbagai tempat. Apa tanggapan Ustaz terkait dengan peran dan posisi kita Indonesia sebagai negara yang juga tadi dibilang mayoritas bahkan mungkin the biggest ya, termasuk terbesar di dunia Muslim populasinya, tapi sejauh ini juga apa yang bisa kita tawarkan untuk isu Palestina juga masih sangat terbatas sekali. Kira-kira kalau untuk diminta untuk diusulkan, apa yang bisa dilakukan pemerintah secara resmi begitu ke internasional ini? Pemerintah secara resmi sudah jelas apa kewajiban mereka, dan mereka akan ditanya oleh Allah tentang tugas-tugas mereka. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang tugas-tugas mereka. Ya, dan kita tidak bisa menekan pemerintah. Mereka sebetulnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka lebih pintar dari kita, mereka lebih paham. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang awam adalah 3 hal. Yang satu, berdoa. Ya, terus berdoa. Ya, bahkan kami menyuruhkan untuk dilaksanakan qunut nazilah. Dan yang kedua adalah menyebarkan informasi melalui media sosial, melalui khutbah Jumat, bagaimana seruan dari kedutaan Palestina yang sudah kita baca di media sosial. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah berdonasi, membantu anak-anak yatim mereka, membantu pembangunan rumah sakit, membantu pembangunan rumah-rumah yang sudah dirusak oleh penjajah. Kalau 3 ini nggak kita lakukan, iman kita dipertanyakan. Baik Ustaz, doa yang perlu kita kuatkan betul-betul ya. Baik. Ini tadi saya lihat postingannya Bang Onim 4 jam yang lalu. Dibilang bahwa katanya sana emang rumah sakit betul-betul lumpuh karena emang banjir pasien pasti imbas perang, dan kemudian sana nakesnya juga ini. Jadi betul-betul hari ini kayaknya mereka menunggu keajaiban betul pertolongan dari Allah, karena memang tadi saya sampaikan juga nggak ada yang bisa dibuka itu ya, pintu perbatasan mereka istilahnya dekem di situ, nggak bisa kemana-mana, sedangkan ada kondisi yang darurat itu Ustaz. Iya, maka itu yang merepotkan itu adalah negara-negara tetangga membuka pintunya untuk saudara-saudaranya. Ini malah pasif gitu. Baik. Terakhir Ustaz, closing statement apa yang ingin Ustaz sampaikan terakhir? Oh iya, nanti siang ada acara kita ya? Insyaallah. Lupa ya saya. Jam 1 pada Jumatan. Ada yang disampaikan sekali lagi Ustaz terakhir sebagai closing dari dialog kita pagi ini terkait dengan isu Palestina? Bahwa isu Palestina ini bukan isu
regional, tapi ini adalah isu keislaman. Semua yang merasa bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah punya kepentingan terhadap isu Palestina. Ya, jika tidak mau terikat, ya silakan lepas keislamannya, pindah saja agama lain. Nah, ini adalah konsekuensi keislaman. Baik. Itu saja. Baik. Jazakallah, terima kasih Ustaz Faiz Baraja. Aduh, sampai ini kayaknya terbawa emosi betul nih Ustaz Faiz. Iya. Iya. Saya sedih soal ini. Iya, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan kita doakan semuanya diberikan kebaikan, dan ini hari Jumat, mudah-mudahan juga Allah berikan kemudahan buat saudara kita yang ada di Palestina, terutama mereka yang saat ini tengah dalam posisi sangat darurat, butuhkan banyak sekali pertolongan, anak ya, lansia dan seterusnya, yang kita lihat video, aduh nggak kuat saya lihat itu tuh. Ya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz. Selamat beraktivitas kembali, mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz.